Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen Analisa Pagi. Dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan update lagi untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 19 Oktober 2023. Di perdagangan kemarin kita udah dapat data soal GDP untuk China, di mana sekarang sudah terjadi penurunan lanjutan secara year on year. Teman-teman, dari sebelumnya ya, GDP mereka itu ada di 3,6%, sekarang turun menjadi 4,9%. Tapi kalau GDP kuartal to kuartalnya itu mengalami kenaikan dari 0,5% naik menjadi 1,3%. Jadi kesimpulannya adalah perekonomian China masih tetap slow down untuk saat ini, belum terjadi peningkatan yang signifikan teman-teman, dan masih menarik untuk kita lihat datanya masih akan tetap naik dan turun untuk kedepannya. Semoga sih semuanya bakalan baik-baik saja. China ini salah satu negara yang memberikan impact terhadap Indonesia. Ingat, ekspor dan impor Indonesia itu sangat dipengaruhi sama China. Kita paling banyak ekspor ke China, Cina pun juga banyak mengimpor barang ke kita. Jadi kalau Cina dalam posisi yang slow down seperti ini, impact-nya adalah saham-saham di Indonesia, terutama yang berhubungan sama komoditas, ekspor-impor, itu juga akan kena impact. Mungkin juga daya beli dari masyarakat Cina untuk aset-aset berisiko seperti kripto itu juga akan cenderung melemah, teman-teman. Karena disebabkan ya karena masalah itu tadi, masalah perekonomian yang belum begitu membaik. Kemudian kemarin ada data soal CPI dari Inggris, di mana dari hasil CPI-nya secara year on year ini masih tetap bertahan di 6,7%. Jadi inflasi di sana masih cukup tinggi, teman-teman. Kemudian ada data soal PPI juga. Month over month-nya ini menunjukkan tren penurunan, which is bagus. Kemudian dari Uni Eropa ada data soal CPI serta core CPI. Hasilnya menunjukkan inflasi di Uni Eropa itu sudah mengalami penurunan, teman-teman. Dari sebelumnya 5,3% turun menjadi 4,5%, which is bagus ya. Kemudian kalau kita perhatikan juga dari Amerika Serikat ada data soal housing, perumahan, kemudian juga ada crude oil inventory dan beberapa member FOMC yang speech. Itu sekarang kita lihat news apa yang akan ada untuk hari ini. Hari ini akan ada soal keputusan suku bunga Indonesia. Oh, oke. Suku bunga kita sekarang ada di 5,75% ya untuk Indonesia. Kemudian untuk Amerika Serikat akan ada initial jobless claim. Lalu ada Philadelphia Fed Manufacturing Index. Kemudian juga ada Axis Home Sales, penjualan rumah lama ya, teman-teman. Dan Chairman Jerome Powell akan speech nanti malam jam 11 malam. Jadi waspada, ini mungkin bisa berpotensi untuk volatilitas yang lebih tinggi. Kita nggak tahu dia akan speech apa, apakah berbicara soal makroekonomi, atau berbicara soal interest rate, atau mungkin berbicara soal hal yang lain. Nah, kita nggak tahu pasti, jadi waspada sama volatilitas yang mungkin tercipta tengah malam nanti. Kita akan langsung masuk dari pembahasan ekonominya ada apa aja. Yang pertama ada kasus ChatGPT. Baru aja mereka mengganti formula language mereka dari GPT-3 menjadi GPT-4. Ini disebabkan karena GPT-3 itu dikabarkan banyak bias, banyak bahasa-bahasa yang sifatnya toksik, dan juga ini harus diperbaharui, teman-teman. Jadi ya, ini sebuah survei sih sebenarnya, survei terhadap terhadap formula language yang dimiliki ya untuk ChatGPT, apakah formula language-nya sekarang sudah sesuai dengan pasar, keinginan pasar atau tidak. Ini lagi coba untuk dicari solusinya, teman-teman. Dan kedepannya mereka akan tetap improve ya supaya bisa memberikan hasil yang bisa dibilang lebih akurat dan juga pembahasan yang lebih sifatnya manusiawi atau lebih mudah untuk dipahami oleh para audiens. Jadi ini bagus dari transformasi yang dimiliki oleh ChatGPT sebagai salah satu aplikasi AI, teman-teman, yang memudahkan kita untuk mendapatkan informasi-informasi. Kemudian dari Uni Eropa baru aja menyetujui regulasi atau aturan-aturan baru yang akan diberlakukan untuk pengguna kripto dan juga untuk perusahaan kripto di sana. Pertama soal aturan pembagian data pajak kripto, dan yang kedua adalah aturan untuk
perusahaan-perusahaan atau exchange, perusahaan kripto ya, melaporkan kepemilikan pelanggan kepada otoritas pajak. Jadi intinya berapa dana jumlah kripto yang dimiliki oleh seorang nasabah itu semuanya harus dilaporkan, teman-teman. Dan kemungkinan ini akan siap-siap nih dengan pajak yang akan diberlakukan. Jadi ya ini adalah impact daripada regulasi yang sudah dibikin teman-teman oleh banyak negara, nggak cuma di Indonesia sekarang ya yang banyak orang mengeluh, wah kripto kok dipajakin. Depannya Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris juga akan melakukan hal yang sama, teman-teman. Jadi wah susah banget nih untuk keluar dari yang namanya pajak. Ini juga akan berlaku baik centralized exchange ataupun decentralized exchange yang berbasis DeFi ya teman-teman. Kemudian juga untuk transaksi NFT juga akan sama-sama kena. Wah ini benar-benar paket komplit ya. Jadi nggak ada yang bisa lari nih sama pajak. Oke, itu kemudian kemarin ada data yang cukup mengejutkan. Bank of Amerika, teman-teman, itu melaporkan laporan kuartal mereka di kuartal ketiga mereka loss. Ya, ada unrealized loss yang tentunya ini merupakan bukan kabar yang begitu bagus. Kita tahu bagaimana Amerika Serikat itu sudah bertahan beberapa waktu ini sama suku bunga yang sangat-sangat tinggi. Bahkan di tahun ini The Fed udah naikin suku bunga beberapa kali ya. Dan tentunya ini sangat-sangat berimpact sama industri perbankan, teman-teman. Dan salah satunya ya Bank of America yang sekarang mendapati laporan keuangan mereka sudah loss, sudah unrealized loss, teman-teman. Dan ini menimbulkan kekhawatiran pada pasar. Wah, jangan-jangan mereka kesulitan likuiditas juga, sama kayak Silicon Valley. Nah, ini sangat-sangat sensitif dan sangat-sangat berbahaya, teman-teman. Ya, kalau krisis ini terus berlangsung, ya pilihannya cuma dua. Apakah pemerintah akan backup lagi, sama kayak kasus Silicon Valley kemarin, atau justru ya udah kita berharap bank sentral nurunin suku bunga dan waktu itu terjadi pastinya mungkin berpeluang resesi sudah tercipta, teman-teman. Karena banyak orang yang udah keburu panik karena ya kering, bank-bank di sana kering, kesulitan likuiditas. Berita terbaru datang dari Coinbase juga. Coinbase baru saja memberitahu teman-teman bahwa Jerman itu akan menjadi regional talent hub yang akan dipakai ya oleh Coinbase sendiri untuk mencari talent-talent baru. Mungkin itu membahas soal proyek kripto baru atau mungkin juga inovasi-inovasi baru yang bisa ditawarkan dan memperkuat fundamental daripada Coinbase. Coinbase yang sebelumnya berbasis kuat di Amerika Serikat, ini sekarang udah mulai ekspansi. Ekspansi ke berbagai negara, teman-teman. Ke Hong Kong kemarin juga udah, kemudian Jerman sekarang di Eropa mereka masuk ke Jerman. Padahal setahu saya Jerman ini dalam posisi yang kurang bagus loh perekonomiannya, teman. Tapi mereka masuk ke sana dan melihat ada potensi investasi dan akan mendirikan yang namanya talent hub di sana. Wah, good luck buat Coinbase, semoga ekspansinya berjalan sukses. Kemudian ini ada wawancara Katie Wood, seorang pengusaha investor ya, pemilik daripada ARK Invest yang sangat-sangat percaya diri bahwasanya ETF yang mereka ajukan kemarin itu bakalan di-approve oleh SEC. Dalam wawancaranya sendiri, Katie Wood berharap bahwa eh, mayoritas ETF itu harus disetujui. Setidaknya yang mereka barengan disetujui lah teman-teman. Dan itu akan memberikan impact terhadap adopsi dari market kripto dan juga sentimen yang sangat bagus buat kripto juga. Jadi Katie Wood salah satu yang memang pro sama kripto. Kemudian kalau kita lihat dari berita yang lain, ini adalah hipotek untuk mortgage atau mungkin berhubungan sama perumahan ya teman-teman. Hipotek 30 tahun sekarang udah mencapai rate-nya di 8%. Artinya adalah makin sulit nih orang-orang untuk menjual rumah. Ini bakalan terjadi dan menekan market properti teman-teman. Disebabkan karena ya bunga yang mereka ambil itu akan lebih mahal, teman-teman, sehingga menurutkan peminat untuk orang membeli properti dan harga properti pastinya bakalan turun. Banyak orang yang memprediksi bahwa ini akan menjadi bubble properti sama seperti yang terjadi pada subprime mortgage di 2008-2009 kemarin. Dan itu parah banget, krisis properti yang sangat-sangat menghancurkan ekonomi Amerika Serikat. Dan kembali terjadi, teman-teman, sepertinya penjualan properti udah jauh anjlok ya.
jauh anjlok, suku bunga sekarang masih sangat tinggi, dan bank-bank kan nggak mungkin ngasih suku bunga yang rendah. Ya kan, kalau orang mau beli properti, mau cari KPR ya lu harus menyesuaikan dong sama suku bunga yang ditetapkan sama bank sentral. By the way, suku bunganya ada di 5,5 sekarang. Dan bunga hipoteknya kalau kalian perhatikan ya ada di 8%, jauh di atas ya, teman-teman. Jadi makin sulit orang buat nyari KPR. Jadi harga rumah ke depan ya makin turun, mungkin akan makin turun, teman-teman. Karena permintaan yang lebih rendah. Now ini ada berita yang sebenarnya netral, tapi dengan Tesla tidak menjual Bitcoin yang mereka punya ya. Jadi ada sisa sekitar 312 juta US dollar berupa Bitcoin di kuartal ketiga ini yang tidak dijual sama sekali oleh Tesla. Wah, Tesla udah nggak jual aja, itu berita bagus teman-teman. Udah berita bagus, karena dikabarkan ya tahun kemarin Tesla tuh banyak jual. Cuman mereka nggak langsung publikasikan. Ya, tiba-tiba beritanya Tesla udah menjual dan lain sebagainya. Dan itu ya udah terlambat buat market panik. Itu guys. Jadi kuartal saat ini, kuartal ketiga ini Tesla belum menjual aset kripto atau Bitcoin mereka. Jadi itu sebuah good news. Sekarang kita akan bahas gimana pergerakan dari market ya teman-teman. Kita akan mulai. Indeks dolar di perdagangan kemarin naik tipis 0,3%, ya lumayan. Kenaikan ini tentunya mempertahankan DXY di atas level 105,8 yang memberikan arti kepada kita bahwa saat ini market masih tinggi, teman-teman. Jadi kekuatan indeks dolar masih sangat-sangat kuat ya. Jadi ini berimpact sama penurunan dari S&P 500 di perdagangan kemarin. Indeks saham Amerika Serikat ini mengalami penurunan setelah kemarin kayaknya berusaha buat tutup gap di kisaran level 4394, tapi udah ketahan di resisten tersebut dan sepertinya tren mengarah kepada penurunan. Dari smart money sendiri untuk market saham US cenderung rendah ya, cenderung kecil. Jadi anggapannya adalah tekanan jual masih cukup tinggi. Yang lain, gold atau emas melonjak beberapa waktu terakhir. Wah, ini emas luar biasa nih. Kenapa emas bisa menguat? Apakah karena potensi dari resesi atau ya inflasi yang masih tinggi ini menyebabkan resesi di berbagai negara? Ini yang membuat permintaan emas cenderung meningkat. Kalau memang itu yang terjadi, berarti ya emas sudah merespon, teman-teman. Investor sudah merespon untuk menyimpan aset mereka di safe haven. Salah satunya ya gold sebagai alternatif. Kalau resesi terjadi ya mereka nggak akan kecolongan. Jadi itu kalau kita perhatikan ada kenaikan yang terjadi dalam beberapa waktu untuk market gold. Kemudian Bitcoin gimana? Nah, kalau Bitcoin sendiri setelah sempat spike naik ya sampai ke 30.000, tapi itu karena fake news, teman-teman, berita bohong. Karena kesalahan dari Cointelegraph yang ngasih anak magang nge-tweet tiba-tiba dan bikin market naik seketika. Dan sekarang posisi dari BTC itu masih mempertahankan level strong support di kisaran 28.000. Targetnya ya ke 28.000. Hopefully bisa bertahan di level tersebut, teman-teman. Kalau kita lihat juga dari volume smart money cenderung meningkat, ya volume perdagangannya juga agak meningkat dalam beberapa waktu. Namun menurut saya masih harus waspada nih. Apapun itu, Bitcoin masih punya peluang, entah itu naik ataupun turun, teman-teman. Dan sekarang dari progresnya ini, kalau saya pribadi sih lebih prefer buat Bitcoin koreksi dulu ya, teman-teman. Tapi penurunan dari Bitcoin ini, penurunan yang kita harapkan ini mungkin tidak akan mulus, teman-teman. Kenapa demikian? Karena dari BTC dominance terus menguat. Artinya apa? Artinya ya kripto altcoin itu pada ketekan semua. CFX hari ini minus 5%. Yang lain rata-rata minus 1%. 1-2% lah. Ada beberapa yang naik, kayak Habar, ya kemarin sempat naik. Ya itu sih, dikit sekali altcoin yang naik, teman-teman. Jadi, untuk saat ini Bitcoin memang kita melihat ada potensi penurunan, tapi yang paling berimpact turun itu bukan Bitcoin, tapi altcoin, teman-teman. Kasihan banget altcoin ketekan semua nih sekarang. Volume perdagangan masih cukup oke ya, tapi smart money lebih banyak masuk ke Bitcoin sih untuk saat ini. Jadi kalau Bitcoin bergerak dalam sebuah
pola ascending channel dan belum memberikan indikasi apakah Bitcoin masih bakalan meneruskan rally-nya satu kali lagi, ya bisa aja teman-teman. Kalau itu terjadi, target di 29,4, 29,5 ribu ya, itu potensi banget buat Bitcoin. Tapi kalau ternyata trennya, oh udah nih trennya udah lemah, teman-teman, Bitcoin justru malah terkoreksi, ya bisa jadi juga teman-teman. Untuk sekarang sih target Bitcoin menurut saya ada potensi untuk naik jangka pendek, setidaknya ke 29.500. Tapi kalau harapan saya pribadi, saya berharap Bitcoin bisa koreksi dulu. Ya, koreksi lagi teman-teman kisaran 25.000 ya, menarik lah teman-teman di level tersebut ya. Beberapa kali Bitcoin memang ketahan di area 25.000 dan itu bisa menjadi salah satu target yang cukup ideal di mana teman-teman yang mungkin ketinggalan akumulasi dan belum cicil barang ya di level 25.000, apalagi kalau bisa turun ke bawah, itu juga bisa menjadi salah satu opsi untuk eh, PCE lagi teman-teman. Tapi kalau untuk posisi sekarang, ya saya udah punya barang kebetulan ya. Jadi kalau kita lihat dari MACD, ini udah mulai ada dead cross, teman-teman. Dead cross sudah tercipta dan tentunya merupakan sinyal sell. Sinyal sell, apakah ini bakalan memberikan impact terhadap penurunan yang Bitcoin penurunan terhadap Bitcoin yang lebih dalam atau enggak? Nah, tentunya ini kita lihat aja kemana market, teman-teman. Sementara sih kalau dia masih bisa bertahan di level support 28.000, saya rasa Bitcoin akan masih punya potensi untuk spike naik. Yang namanya market, kita nggak tahu pasti. Kadang-kadang exchange juga nakal, teman-teman. Lihat banyak yang short, mereka tendang Bitcoin naik. Market banyak yang kena liquid ya. Dan ya itulah yang mungkin harus kita waspadai sih, teman-teman, buat kalian yang trading. Tapi kalau buat yang invest, kalau saya sih lebih prefer buat wait and see dulu untuk saat ini. Gitu aja paling dari Bitcoin. Volume perdagangan masih cukup bagus, smart money juga masih sangat-sangat bagus meskipun mengalami penurunan. Jadi kalau dia turun ya teman-teman bisa awasi level 28 ini ya, 28.000 ini. Kalau dia mampu bertahan dan andai kata dia bertahan kuat, ya bisa jadi Bitcoin masih bisa peluang untuk naik. Tapi kalau tekanan jual ternyata lebih lebih tinggi, Bitcoinnya justru malah breakdown, ya udah bisa aja Bitcoin kembali melanjutkan penurunannya, teman-teman. Kita masih belum mendapatkan kepastian dari market ya, kemana arah dari Bitcoin ke depannya. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat, dan bila mana ada pertanyaan lain, ada kalian buat dibahas, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja guys, akhir kata saya Andri, makasih.